Halo, 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 selamat datang di Rhapsody Weekly Review Indonesia bersama saya Tevila Hendra Putri. Saya akan mengajak Anda untuk review buku Rhapsody of Realities, yaitu buku renungan harian nomor 1 di dunia yang sudah diterjemahkan ke 8.123 bahasa dan 4.000 dialeks di dunia dan juga 707 lokal bahasa daerah di Indonesia. Dan saya akan review untuk artikel 1 minggu dari tanggal 16 Februari 2026. Yang berjudul Miskin di Hadapan Allah. Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Menjadi miskin di hadapan Allah di sini bukan berarti kita berkekurangan. Tetapi di sini artinya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah dan tidak menahan apapun untuk memberikan diri kita kepada Tuhan. Dan orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang memiliki hati yang sepenuhnya untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan tidak kepada kesenangan duniawi. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini adalah arti sesungguhnya dari ayat ini. Haleluya, pewahyuan yang luar biasa. 17 Februari yang berjudul Hati yang Berdetak dengan Belas Kasih. Matius 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Wow, Tuhan Yesus tidak merujuk pada orang-orang yang berduka karena kesedihan, tetapi pada mereka yang hatinya tergerak oleh hal-hal yang menggerakkan hati Allah. Ini yang dinamakan compassion to the lost. Dan mereka adalah orang yang berduka karena belas kasihan. Jadi kita mempunyai hati seperti hati Tuhan. Kita melihat orang dan kita melihat orang itu dengan matanya Tuhan, dengan hatinya Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Dan disitulah kita menjadi jawaban bagi sekitar kita. Haleluya. 18 Februari 2026 yang berjudul Firman di Dalammu. Yakobus 1 ayat yang ke-21 berkata, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Wow, firman Tuhan itu mempunyai kemampuan untuk menghasilkan potensi terbaik dari dalam diri kita. Dari apa yang kita bicarakan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus menyimpan firman kita di dalam hati kita. Dan firman Tuhan itu harus tersegel dan harus tertanam di dalam hati kita dan mulut kita. Sehingga ketika itu keluar dari mulut kita, firman itu akan menghasilkan kesehatan, akan menghasilkan kekuatan, dan akan menghasilkan hikmat. Haleluya. Wow. 19 Februari 2026 yang berjudul Persekutuan yang terus-menerus dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Wow, hidup dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Roh Kudus adalah kunci untuk kita mengalami sukses dan untuk kita mengalami kehidupan yang lebih tinggi bersama dengan Kristus. Haleluya. Marilah kita berkomunikasi, berbicaralah kepada Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Selalu. Dan peliharalah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ini antara roh kita dan roh Tuhan. Haleluya, luar biasa. 20 Februari 2026 yang berjudul Bangunlah dirimu dengan firman. Amsal 23 ayat yang ke-7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, kita adalah apa yang kita telah ciptakan sendiri. Mari kita luangkan waktu untuk memikirkan jenis orang seperti apa kita, dan marilah kita membentuk diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita perkatakan diri kita sesuai dengan firman Tuhan, karena kita adalah apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita adalah apa yang firman-Nya katakan kepada kita. Jadi marilah kita membangun diri kita dengan firman. Haleluya. 21 Februari 2026 yang berjudul Gunakan bahasa yang tepat. Matius 12 ayat yang ke-37 berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, perkataan kita memiliki makna rohani dan dapat mempengaruhi hidup kita. Mari kita gunakan bahasa yang tepat, yang sesuai dengan kebenaran Allah dan sesuai dengan firman-Nya kepada kita. Haleluya. Terakhir 22 Februari 2026 yang berjudul Engkau adalah Jalan. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Right. Yesus adalah jalan kebenaran. Dan kita, orang yang sudah ditebus dan orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kita adalah penyalur jalan itu.
kepada orang-orang yang belum mengetahui tentang jalan itu. Haleluya. Kita adalah jalan menuju Allah bagi setiap orang yang berdosa. Jadi kita jangan mencari jalan-jalan yang lain, tetapi kita adalah jalan itu. Carilah Yesus sebagai jalan dan kita adalah orang-orang kudusnya yang menerangi orang-orang yang belum tahu jalan itu dan mereka bisa menuju kepada jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, haleluya, luar biasa. Buku Rhapsody of Reality sudah memberkati banyak bangsa-bangsa dan juga Indonesia terkhususnya. Jadi tunggu apa lagi? Kalau Anda belum mendapatkan buku Rhapsody of Realities, Anda bisa ke link yang tertera di layar Anda dan dapatkan bukunya sekarang juga. Mari kita bertemu di Rhapsody Weekly Review selanjutnya. God bless you.